Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, hadirin kaum muslimin jamaah salat Jumat yang semoga senantiasa dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, dan kita bersyukur dengan sebenar-benarnya rasa syukur, yaitu dengan meyakini bahwasanya apa saja nikmat yang ada pada kita maka itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala, bukan karena kekuatan kita, bukan karena kecerdasan kita, tetapi karena kemurahan Allah Subhanahu wa taala kepada kita sehingga Dia memberikan nikmat itu kepada kita. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fama bikum min ni'mah faminallah." Nikmat apa saja yang ada pada kamu maka sejatinya itu dari Allah Subhanahu wa taala atas kemurahannya kepadamu. Dan kemudian kita banyak mengucapkan pujian alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Kemudian juga kita menggunakan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita dalam rangka meningkatkan ibadah dan amal soleh kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga tetap tersampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat serta pengikut beliau hingga akhir zaman. Hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala, di atas mimbar ini khatib berwasiat kepada pribadi khatib dan jamaah sekalian agar marilah kita meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi di masa-masa seperti ini, maka sungguh ketakwaan itu sangatlah dibutuhkan. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Jadi betapa banyak pada masa ini orang dalam kesulitan dan rezeki juga agak susah. Maka di antara kuncinya adalah kita meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah berfirman, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan baginya jalan keluar dan Allah berikan dia rezeki dari arah yang tidak pernah ia duga-duga. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang mulia ini khatib insyaallah akan menyampaikan khutbah dengan tema kesederhanaan yang membawa kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis sahih riwayat Imam Ahmad dari jalur sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkisah, "Kunna julusan ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala yattali'u 'alaikumul ana rajulun min ahli jannah." Masyaallah. Kata Anas, dahulu kami pernah duduk-duduk bersama Rasulullah. Kemudian Rasulullah bersabda, akan muncul kepada kalian seorang lelaki dari kalangan ahli surga. Masya Allah. Rasulullah mencap orang ini sebagai ahli surga. Kebahagiaan di atas puncak kebahagiaan bagi lelaki ini. Maka para sahabat yang duduk bersama Rasulullah langsung antusias, penasaran, siapa ini laki-laki? Padahal Abu Bakar ada di situ duduk, Umar duduk di situ, sahabat-sahabat senior semuanya sedang duduk bersama Rasulullah. Berarti yang dimaksud lelaki yang akan muncul ini bukan mereka, tetapi lelaki yang tidak ada bersama mereka nanti akan datang. Maka kata Anas, fatola ar-rajulun min al-ansari tantifu lihiyatuhu min wudu'ihi wa wada'ana alaihi fi yadihi shima. Maka tiba-tiba muncullah seorang lelaki dari sahabat Ansor yang kondisinya jenggotnya basah bekas air wudu dan tangan kirinya mencangking kedua sendalnya. Masya Allah. Pemandangan yang sederhana dari lelaki ini, tapi kata Rasulullah, rajulun min ahli jannah, dia adalah lelaki ahli surga. Masya Allah. Falamma kana qala Nabi sallallahu alaihi wasallam maqala lahu. Kemudian besok harinya Nabi mengatakan,
hal yang sama akan datang kepada kalian lelaki ahli surga. Fatolah adzalika rajul, maka yang muncul lelaki itu lagi. Falamma kana al-yawm as-salis qala Nabi sallallahu alaihi wasallam maqalatahu. Ketika hari yang ketiga Nabi bersabda lagi, muncul kepada kalian lelaki ahli surga. Fatolah adzalika rajul, maka yang muncul lelaki itu lagi. Masya Allah. 3 kali sahabat Ansor ini dicap oleh Rasulullah sebagai ahli surga. Maka Anas ibn Malik radhiyallahu anhu selaku perawi hadis ini, yang meriwayatkan hadis ini, mengatakan di antara para sahabat yang paling penasaran terhadap sahabat Ansor ini adalah Abdullah ibn Amr ibn al-As. Sehingga akhirnya Abdullah ibn Amr ibn al-As mendatangi sahabat Ansor ini di rumahnya. Dan dia meminta izin supaya dia bisa menginap di rumah sahabat Ansor ini selama 3 hari 3 malam. Karena memang ini adab di dalam Islam, maksimal kita menginap di rumah orang lain itu 3 hari 3 malam. Dan sebagai tuan rumah wajib selama 3 hari 3 malam menjamu tamunya. Adapun lebih dari 3 hari maka dia boleh mengusirnya atau tetap menjamunya, tetapi tidak wajib. Itu di dalam agama kita. Maka Abdullah bin Amr ibn al-As menginap selama 3 hari 3 malam. Kemudian setelah berlalu 3 hari 3 malam, Abdullah bin Amr ibn al-As mengatakan, "Kitu ahtaqiru amalan." Saya hampir-hampir meremehkan amalannya. Karena selama 3 hari 3 malam saya nginap di rumahnya, saya enggak mendapatinya sholat malam. Siang harinya saya tidak mendapatinya puasa sunnah. Saya tidak mendapati amalan istimewa dari lelaki ini. Tetapi kenapa Rasulullah SAW mengatakan dia adalah lelaki ahli surga? Maka dia kemudian mengatakan kepada sahabat Ansor ini, "Ya akhi, sami'tu Rasulullah SAW qala yattali'u 'alaikum anna rajulun min ahli jannah fatola'ta anta." Rasulullah mengatakan akan muncul seorang lelaki ahli surga dan yang muncul adalah kamu. Fa'aradtu an awi ilaika li anzura mal ladzi ta'mal fa aqtadi bihi. Maka aku berinisiatif untuk bisa menginap di rumahmu selama 3 hari 3 malam untuk melihat apa yang kamu kerjakan, ibadah amalan apa yang kamu kerjakan sehingga engkau bisa meraih surga. Tetapi ternyata engkau tidak mengamalkan apa-apa. Maka sahabat Ansor ini kemudian mengatakan kepadanya, "Ma huwa illa ma ra'aytu." Kalimat yang sederhana. Ya, diriku ini apa adanya. Yang engkau lihat kehidupanku sehari-hari, ya itulah diriku. Tapi kemudian sahabat Ansor ini mengatakan kepada Abdullah bin As, "Ghairu anni lam ajidu fi nafsi bisan li ahadi minal muslimin." Masya Allah, ini poin yang pertama. Tetapi aku adalah orang yang tidak mendapati dalam diriku keinginan ingin menipu seorang pun dari kalangan muslimin. Masya Allah. Yang kedua, wala ahsudu ahadan ala khairin a'tahu Allahu iyyah, dan aku tidak pernah merasa iri dengki terhadap nikmat yang Allah berikan kepada orang lain. Masya Allah. Maka Abdullah bin Amr bin As mengatakan kepada sahabat Ansor ini, "Hadhihi allati balagat bika maqala Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulun min ahli jannah." Ini dia yang menjadikanmu disebut oleh Rasulullah SAW sebagai lelaki ahli surga, yaitu engkau tidak mendapati pada dirimu keinginan menipu orang lain, dan engkau tidak mendapati dalam dirimu perasaan iri dengki terhadap nikmat yang Allah berikan kepada orang lain. Masya Allah. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Maka betapa butuhnya kita kepada 2 akhlak yang mulia ini. Itu jangan sampai kita hidup di dunia ini ada keinginan dalam diri kita menipu orang lain. Kita yang pedagang bisnis usaha, jangan pernah kita menipu orang lain di dalam bisnis dan dagang kita. Apalagi ketika kita diberikan jabatan sebagai pejabat pemerintahan, jangan pernah kita menipu rakyat. Rasulullah SAW bersabda, "Ma min 'abdin yastar'ih lahu ra'iyatan yamutu yawma yamut wa huwa ghashun 'alaihim illa haramallahu 'alaihi al-jannah." Tidaklah ada seorang manusia diberikan kepadanya jabatan mengurusi rakyat, kemudian dia mati dalam keadaan menipu rakyatnya, melainkan Allah haramkan surga baginya. Waliyadzubillah. Dan Nabi SAW bersabda, pernah membacakan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, "Allahumma man waliya amra ummati fasyaqqa alaihim fasquq alaih, wa man waliya
amra ummati farafaqa bihim farfuq bihim. Ya Allah, siapa saja orang yang mengurusi urusan umatku, kemudian dia menyulitkan mereka, menyusahkan mereka, maka sulitkan kehidupannya dunia akhirat. Dan barang siapa yang mengurusi urusan umatku, kemudian dia sayang kepada mereka, sayangilah dia. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguh ini merupakan ancaman yang besar dari Rasulullah SAW bagi setiap yang diberikan amanah untuk menjabat sebagai pejabat pemerintahan, kemudian dia berbuat tipu daya terhadap rakyatnya atau menyusahkan urusan rakyatnya, maka dia diancam oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah akan mengharamkan surga baginya dan tempatnya adalah neraka. Waliyadzubillah. Dan juga kita sebagai pedagang, sebagai bisnismen, jangan pernah kita menipu-nipu konsumen kita atau orang-orang yang berbisnis dengan kita. Nabi SAW pernah datang, Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan anna Rasulullah SAW marra ala subrati ta'amin fa'adkhala yadahu fa'asabat asabi'ahu balala. Nabi SAW pernah melewati seorang pedagang, kemudian mengecek makanannya. Ternyata pedagang ini curang. Dia ingin membuat tipu daya terhadap konsumennya. Dia mencampur adukan makanan yang kering dengan makanan yang basah. Kata Nabi SAW, "Ma hada ya sahibat ta'am?" Apa ini? Kamu melakukan tipu daya? Ya Rasulullah, asabatus sama. Ya Rasulullah, ini kena air hujan. Ya boleh, kata Rasulullah. Afala ja'altahu fawqa ta'am? Tetapi pisahkan ini. Yang buruk tampilkan, yang bagus tampilkan, jangan dicampurkan untuk menipu konsumen. Kata Nabi SAW, "Man ghossa falaysa minni." Siapa yang membuat tipu daya, menipu orang lain, dia bukan termasuk umatku. Aqulu qouli hadza astaghfirullah wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Di khutbah yang kedua kita melanjutkan bahwasanya di antara akhlak yang mulia yang dimiliki oleh sahabat Ansor yang menjadikannya dicap oleh Rasulullah SAW sebagai lelaki ahli surga. Yang pertama tadi kita bahas bahwasanya dia adalah seorang lelaki yang tidak memiliki dalam dirinya keinginan untuk menipu orang lain. Maka ini yang harus kita contoh, jangan sampai dalam kehidupan ini kita ada keinginan menipu orang lain, baik dalam hal apapun. Kemudian yang kedua, sahabat Ansor ini memiliki akhlak yang mulia, yaitu dia tidak pernah merasa iri dengki terhadap nikmat yang Allah berikan kepada orang lain, karena dia mengerti yang membagikan nikmat adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan dia tidak punya ikut campur untuk mengatur-ngatur nikmat Allah Subhanahu wa taala. Terserah Allah mau memberi nikmat kepada si fulan berapa, kepada si fulan berapa. Karena dia mengerti Allah lah zat yang membagi-bagikan nikmat, sehingga dia tidak perlu merasa iri dengki terhadap nikmat yang Allah berikan kepada orang lain. Sahabat Ansor ini mengatakan, wala ahsudu ahadan ala khairin atahu Allahu iya. Aku adalah orang yang tidak pernah mendapati dalam diriku perasaan dengki terhadap nikmat yang Allah berikan kepada orang lain, sehingga dia dicap oleh Rasulullah sebagai ahli surga. Masya Allah. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengenai hasad, perasaan iri dengki, Nabi sallallahu alaihi wasallam mewanti-wanti. Iyyakum wal hasad fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun naru al hatab. Jauhilah oleh kalian perasaan iri dengki, karena perasaan iri dengki itu bisa menghapuskan pahala-pahala sebagaimana api yang bisa menghanguskan kayu bakar. Masya Allah. Jadi ini bahaya. Kita capek-capek ibadah, sholat malam, puasa, sunnah, sedekah banyak, tapi ternyata kita suka iri dengki terhadap nikmat yang Allah berikan kepada orang lain. Ada tetangga kita dapat mobil, kita iri dengki. Ada tetangga kita beli rumah baru, kita iri dengki. Pengen supaya nikmat itu hilang dari tetangga kita. Ya Allah, hilangkan nikmat itu. Bahaya seperti ini. Percuma kita melakukan ibadah capek-capek kalau kemudian dalam diri kita ada perasaan iri dengki terhadap nikmat yang Allah berikan kepada orang lain. Karena itu bisa menghapuskan pahala-pahala kebaikan yang telah kita usahakan. Dan Nabi SAW kemudian bersabda juga, dabba ilaikum
da'ul umami qablakum, telah mulai datang merayapi kalian penyakit umat-umat sebelum kalian. Apa? Al-hasad wal baghdha wa hiya al-haliqu wa tahliqu ad-din. Telah datang merayapi kalian, mendatangi kalian penyakit umat-umat sebelum kalian, yaitu perasaan iri dengki dan kebencian. Maka hati-hatilah, kata Rasulullah SAW, karena perasaan iri dengki dan kebencian terhadap orang lain itu bisa merusak agama seseorang. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka mudah-mudahan kita semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari perasaan ingin menipu orang lain dan juga dari perasaan iri dengki terhadap nikmat yang Allah berikan kepada orang lain. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita untuk bisa mencapai derajat-derajat akhlak yang mulia, yang mana dengan akhlak mulia itu kita bisa meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Allahumma aslih dhata bainina wa alif baina qulubina wahdina subulas salam wa najjina minadh dhulumati ilan nur wa jannibna al-fawahisha ma dhahara minha wa batan. Allahumma barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dhurriyyatina wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa sadad. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa taqwa wal 'afafa wal ghina. Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa aqimis salat.